Bab 156. Tidak ada yang bisa menghutangiku. Saat ini di samping Direktur Sa masih ada seorang master kekuatan batin, tampaknya sangatlah hebat. Memang benar adalah kota J. Erik bergumam sendiri, dia lalu melihat ke arah Direktur Sa. Sebelum pergi, dia membalikkan badannya dan berkata kepada Anna Sen, apakah kamu masih perawan? Anna tercengang, lalu wajahnya merah, dia berkata, kamu ini sungguh tidak sopan. Apa yang kamu katakan itu? Satpamnya yang berada di sampingnya dengan wajah marah berkata, apa maksudmu ini? Apakah nona kami perawan atau tidak ada hubungannya denganmu? Erik tidak mempedulikannya, dia berkata, jika masih adalah perawan, lebih baik jangan pergi mencari master itu, terlebih jangan pergi ke kediaman Suan Min, ini adalah saran aku kepadamu. Apa yang kamu tahu? Kata lelaki muda itu. Erik tidak berkata banyak, dia hanya bertemu sekali saja dengan Anna, mereka tidak termasuk mempunyai pertemanan. Dia bisa mengingatkannya saja sudah sangatlah baik, sedangkan dia mau dengar atau tidak, itu adalah urusannya sendiri. Saat ini, Direktur Sa sudah masuk ke dalam sebuah mobil dan pergi. Erik langsung menghentikan sebuah taksi dan menunjuk ke arah mobil di depan, ikuti dia. Supir taksi langsung melaju cepat mengejarnya dari belakang. Tuan Qin, apakah orang itu hutang sesuatu kepadamu? Tanya Kimi di dalam mobil. Erik menutup matanya dan tidak mengatakan apapun. Kimi melihatnya dan tidak berani bertanya lagi. Mobil Direktur Sa tiba di tempat pameran. Sebagai VIP, dia tentu saja disambut meriah. Dan posisinya juga sangatlah depan, ada banyak pebisnis yang menyapa dengannya. Pameran batu giok. Erik melihat tulisan di depan pintu, keningnya dikerutkan. Ada apa? Erik dan Kimi baru saja tiba di depan pintu, mereka langsung dihentikan oleh satpam. Kimi berkata, kami datang membeli barang. Satpam itu melihat Kimi dan seolah merasa Kimi berpakaian lumayan bagus, dia lalu menganggukkan kepala dan berkata, pergi cek kualifikasi dulu. Erik mengikuti satpamnya ke tempat pengecekan. Dia lalu mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada pengecek. Orang itu mengerutkan keningnya dan berkata, tempat kami ada aturannya, aset bersihnya setidaknya harus ada 200 miliar ke atas, di dalamnya boleh termasuk rumah, kendaraan, serta uang di dalam kartu ini sudah cukup. Erik memotong perkataannya. Orang itu sekali mendengarnya langsung melototkan matanya. Setelah dia memasukkan kartu ke dalam mesin, matanya semakin dilototkan. Tuan, pengecekan sudah selesai, ini adalah kartu Anda, tolong disimpan dengan baik. Pengecek itu memberikan kartunya dengan sopan kepada Erik, setelah itu, dia memberikan sebuah nomor kartu untuk Erik. Erik lalu bertanya, di dalam sana ada berapa banyak uang? Pengecek itu berkata dengan canggung, saldo Anda mendekati 2 triliun. Ada begitu banyak. Erik mengerutkan keningnya, kartu ini tidak pernah dia pakai, dia bahkan tidak tahu ada berapa banyak uang di dalam kartu ini. Dan perkataannya ini membuat pengecek semakin kaget. Lelaki muda ini bahkan tidak tahu ada berapa banyak uang di dalam kartunya, bukankah berarti dia punya lebih banyak aset lagi? Di mata pengecek, Erik pasti adalah seroang keturunan orang kaya super. Tuan, aku gantikan nomor untuk Anda. Sekali terpikiran, dia bergegas mengambil kembali kartu nomor dan menggantikannya dengan tempat yang posisinya lebih di depan. Setelah mengambil nomornya, Erik lalu masuk ke dalam area pameran. Di baris paling depan pameran, Direktur Sa tengah mengobrol dengan seru bersama dengan beberapa pebisnis. Dan beberapa pengawalnya berada di belakangnya dan terlihat sangatlah tegas. Hari ini ada yang menemukan sebuah pedang dari batu. Kabarnya itu berasal dari akhir dinasti Qin, aku sangatlah tertarik dengan pedang ini. Kata Direktur Sa sambil tersenyum. Pebisnis di sampingnya bergegas berkata, Direktur Sa, kabarnya, pedang ini bisa mengubah nasib orang, harganya bahkan dimulai dengan harga mendekati 200 miliar. Direktur Sa tertawa terbahak-bahak, lantas kenapa, 200 miliar bagiku tidak ada apa-apanya. Nada bicaranya yang tenang sambil percaya diri, itu juga membuat pebisnis di sekitarnya semakin menghormatinya. Di saat mereka sedang berkata, seorang anak muda berjalan ke samping Direktur Sa. Aku tukar tempat denganmu.
Erik memberikan kartu nomor kepada seorang pebisnis di samping Direktur Sa. Pebisnis itu mengerutkan keningnya dan berkata dengan tidak senang, "Siapakah kamu? Usiamu tidaklah besar, namun nada bicaranya tidaklah kecil. Apakah kamu tidak lihat aku sedang mengobrol bersama Direktur Sa?" Erik tidak mengatakan apapun. Kimi yang berada di sampingnya langsung menariknya dan melemparkannya ke samping. "Kamu cari mati." Beberapa pengawal di sampingnya langsung maju dan tampaknya mau menyerangnya. "Jangan tidak tahu diri." Di saat ini, Kimi tiba-tiba berkata, aura di tubuhnya juga langsung terasakan. Grandmaster. Ketika merasakan aura menakutkan dari Kimi, beberapa pengawal itu langsung tercengang. Kimi menghempaskan nafasnya, dia melihat ke arah Erik, dan berkata sambil memberi hormat, "Tuan Qin, silakan duduk." Erik langsung duduk di samping Direktur Sa. Dia berkata, "Direktur Sa, kita bertemu lagi." Ekspresi Direktur Sa sedikit berubah. Dia menghempaskan nafasnya, "Untuk apa kamu datang kemari? Kamu sepertinya masih hutang sesuatu kepadaku, Direktur Sa, apakah kamu lupa?" Erik menyipitkan matanya. Direktur Sa tertawa terbahak-bahak, "Anak muda, kamu sungguh punya nyali, hanya demi beberapa ton bebatuan mentah, kamu beraninya datang ke kota J sendirian. Kenapa? Demi uang bahkan tidak mempedulikan nyawa lagi." Erik menghempaskan nafasnya, sepertinya Direktur Sa tidak ingin membayarnya. "Hahaha, aku tidak pernah menepati janji." Entah kenapa, nada bicara Direktur Sa bahkan sedikit bangga. Erik menganggukkan kepalanya. "Kebetulan sekali, di dunia ini tidak ada yang bisa menghutangiku." Ketika di Provinsi Binzu, Direktur Sa ini tentu saja tidak berani menyinggung Erik, namun sekarang berada di sini. Dia tentu saja berani. Terlebih beberapa tahun ini, sudah entah ada berapa banyak hubungan relasinya selama beberapa tahun ini, di dalamnya tidaklah kekurangan Grandmaster. Jika sudah datang, maka tinggal di sini saja. Direktur Sa menghempaskan nafasnya, dia tidak lagi mempedulikan Erik. Erik juga malas untuk berkata dengannya, dia bersandar di kursi dan menutup matanya. "Tuan Qin, apakah perlu aku bunuh dia?" Kimi ingin beraksi, dia berbisik di samping telinga Erik. Erik melambaikan tangannya, dia berkata, "Tidak perlu terburu-buru, aku kebetulan juga tertarik dengan tempat ini." Kimi lalu tidak berkata lagi, dia berdiri di samping dengan tegas. Direktur Sa, orang itu sepertinya adalah Grandmaster. Saat ini seruang pengawal berakta di samping Direktur Sa. Direktur Sa menghempaskan nafasnya, "Pantas saja begitu berani, tidak apa-apa, hanya seorang Grandmaster saja masih tidak bisa mempersulit aku." Seusai berkata, dia mengedit sebuah pesan. "Tuan Yan, aku ingin memintamu membunuh seorang Grandmaster, harganya Anda yang bilang saja." Tidak lama kemudian orang itu berkata, $200 miliar. Direktur Sa kaget, $200 miliar, sungguh berani meminta. Sekali terpikiran hingga di sini, dia menatapi Erik dengan marah, dia berbisik, "Semua gara-gara bocah ini, dan membuat aku kerugian $200 miliar. Uang ini pasti akan aku minta kembali darimu." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.